Mau galbay aku laku. Ya, mau galbay aku laku. Kira-kira didatangi DC berapa hari galbay? Ada yang pernah galbay atau tidak? Ya, oke. Mungkin saya bahas dulu dari mau galbay ya. Ini buat teman-teman semuanya. Tolong bedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Ini harus berbeda. Kalau Anda bertanya dengan kata mau galbay, ya berarti ada sebuah perencanaan dong. Perencanaan dan ada maksud tersendiri. Ya mungkin Anda sengaja tidak mau bayar, Anda punya uang dan mampu bayar tapi sengaja mencari dulu, berlindung di balik-balik video-video orang-orang, atau memang mencari kepastian dulu apa-apa aja risikonya. Ini saya tidak mendukung ya buat teman-teman semuanya. Mungkin ini dia mungkin salah ketik aja karena dia ambil kata mau. Ya mungkin harusnya tidak mampu lagi bayar aku laku, yaitu lebih tepatnya ya, karena memang ketidakmampuanlah sebenarnya yang mengarahkan Anda untuk tidak membayar pinjol ini. Jadi Anda sudah berusaha, sudah bekerja, sudah mati-matian pagi, sore, siang, malam, tetap aja duit untuk bayar itu tidak ada. Ya, jadi jangan pakai mau galbay, itu beda lagi. Kalau mau galbay berarti kita ada uang tapi sengaja tidak mau bayar. Tapi tidak mampu bayar, itu kita sudah berusaha mati-matian, sudah berusaha sebisa mungkin. Tapi apa boleh buat, duit untuk membayar itulah sedang tidak ada. Ya, oke. Habis itu didatangi DC berapa hari galbay? Untuk pertanyaan hal-hal ini adalah pertanyaan yang mana pertanyaan ini akan menjebak teman-teman sendiri. Kenapa saya bilangin pertanyaan ini menjebak teman-teman? Teman-teman bertanya didatangi DC berapa hari galbay ya? Untuk hal ini jawabannya sebenarnya tidak ada yang pasti. Jawaban berapa hari kita akan didatangi DC setelah telat bayar, jawabannya tidak ada yang pasti. Ada orang yang telat bayar di aku laku, baru telat bayar 2 minggu, DC langsung datang. Ada yang sudah lama telat bayar di aku laku sampai 3 bulan, sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, tidak pernah dikunjungi DC sama sekali. Kita mau ambil jawaban yang mana? Kita mau ambil jawaban yang mana? Karena pertanyaannya di sini, didatangi DC berapa hari galbay? Ya, jadi buat teman-teman stoplah bertanya hal ini karena itu tidak ada jawaban yang spesifik. Ya, nanti takutnya kalau Anda memaksakan diri mencari jawaban ini, Anda masuk ke dalam edukasi yang salah. Akhirnya apa? Dia bertanya, kamu sudah telat di aku laku apa belum? Belum, mau jatuh tempo. Akhirnya diarahkan lagi, diarahkan buat gali lubang tutup lubang. Karena kamu mencari sesuatu yang jelas-jelas itu tidak ada. Jawaban itu tidak ada yang pasti. Ada orang menyampaikan 1 bulan sudah dikunjungi, 1 minggu sudah dikunjungi. Ada yang menyampaikan berbulan-bulan tidak dikunjungi, bahkan bertahun-tahun tidak dikunjungi. Kita mau ngambil jawaban yang mana? Ya, intinya jawaban dari pertanyaan kita itu tidak ada yang pasti. Lebih baik, ya saran saya lebih baik, daripada kita menyibukkan diri didatangi DC berapa hari galbay, berarti kan ada sebuah tekanan dalam diri kita. Kita mencoba dulu, sedia payung sebelum hujan, ingat sebelum kena. Kan ini tujuan kita ya kan. Jadi kita mau mengantisipasi dulu nih. Kalau misalnya kita sudah tahu, DC akan turun setelah 1 minggu. Jadi kita bisa prepare, kan itu tujuannya ya kan. Berarti ada tekanan. Tekanan ini bisa jadi nanti DC datang dadakan, DC datang tanpa konfirmasi, orang tua saya tahu, suami saya tahu, keluarga saya tahu. Kan ini yang menjadi sumber-sumber ketakutan dari teman-teman semuanya. Saya pengen untuk mengatasi satu pertanyaan ini, didatangi DC berapa hari galbay, supaya itu tidak muncul terus-menerus dalam pemikiran teman-teman. Alangkah baiknya carilah waktu-waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas untuk kita berdiskusi dengan keluarga. Ya, atau kita jujur dengan keluarga, dengan orang tua. Kita jujur ini bukan kita meminta orang tua untuk membayar, tidak. Kita hanya berbagi cerita, ya saya sudah kecerobohan dan segala macam. Dan sekarang saya sedang berupaya untuk melakukan penyelesaiannya dan mencarikan jalan keluarnya. Tahulah, ya kan, yang namanya pinjaman online ini semakin kita bayar, kita semakin diperas dan kita semakin diperalat. Itu aja, sampaikan sama orang tua, jujur dan terbuka aja. Ya, faktanya jujur tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita itu kan selalu beranggapan kalau kita jujur nanti orang tua tahu kita diusir dari rumah, suami tahu kita diceraikan. Nggak seperti itu juga konsepnya. Ya, yang jelas fakta tidak sekejam yang ada dalam pemikiran kita. Jadi lawan aja semua rasa takut kita. Cari waktu-waktu tertentu untuk kita jujur sama keluarga. Dengan begitu kita tidak perlu menyibukkan diri lagi dengan mencari tahu didatangi DC berapa hari galbay. Karena ini nggak ada jawabannya.
Orang-orang hanya menduga, wah itu akan diturunkan 1 minggu setelah kamu telat pasti DC-nya datang. 1 bulan setelah kamu telat pasti DC-nya datang. Ya pasti ini di daerah mana? Sementara ini satu Indonesia loh. Ya, tidak semuanya juga pinjol itu ada debt collector-nya di setiap daerah. Apakah kita harus mencatat? Ya, di puluhan provinsi yang ada di Indonesia ini kita harus catat semuanya? Kan nggak mungkin. Itu baru provinsinya aja, belum lagi kabupaten kotanya. Ya, belum lagi kecamatannya. Ini terlalu luas nanti pekerjaan kita. Ya, mendingan kita temukan aja apa yang mendorong kita, apa yang menjadi sumber ketakutan, sehingga kita mencari jawaban di balik ini. Ya, pasti Anda akan menemukan, mungkin Anda menyembunyikan sesuatu dari orang tua, atau tidak pengen tahu dulu suami nih, atau macam-macam alasan yang terjadi. Carilah momen-momen tertentu, momen-momen yang tepat untuk kita berbagi dengan hal itu, supaya mengurangi beban dan tekanan yang ada dalam diri kita, dan kita tidak terpacu untuk mencari jawaban di balik pertanyaan yang jelas-jelas tidak ada jawabannya. Ya, itu buat teman-teman semuanya ya. Jadi kita berpikir optimis saja, berpikir yang positif saja. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan yang selama ini gara-gara mungkin kita terjebak pinjol, akhirnya kita lalai, akhirnya kita tidak fokus. Mungkin selama ini suami terabaikan, anak-anak terabaikan, kebutuhan keluarga terabaikan. Sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan kita dan menutupi semua kekurangan yang terjadi. Jadi jangan kita biarkan hal ini terus-menerus menghantui diri kita. Untuk Galbay di Aku Laku sendiri, resiko paling terberat yaitu Anda masuk ke dalam daftar hitam atau BI checking. Dan daftar hitam sendiri untuk di Aku Laku ini tidak menyeluruh. Ya, ada nasabah yang masuk namanya dalam blacklist, tercatat dia ada nunggak kredit di Aku Laku. Ada juga nasabah yang namanya masuk blacklist padahal dia Galbay di Aku Laku tapi tercatat di bank lain. Ya, jadi nggak selalu BI checking itu ke Aku Lakunya, ada juga ke bank lainnya. Dan ada juga yang tidak masuk BI checking sama sekali. Ya, jadi intinya tidak ada yang pasti, yang jelas resiko yang paling terberatnya itu cuma BI checking. Tapi BI checking sendiri pun tidak merata. Itu yang sudah saya temukan di beberapa orang yang mengalami telat bayar langsung di Aku Laku. Mungkin selama ini Anda kan cemas tuh, kita telat bayar di Aku Laku tidak bisa minjam di bank. Kemarin ada yang curhat sama saya, dia telat bayar di Aku Laku udah 1 tahun yang lalu, ternyata nama dia aman-aman aja. Justru nama dia bukan masuk di BI checking di Aku Laku, tapi adanya di Neobank, di Bank Jago, dan ya kayak gitu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi cukup, jangan tanya lagi, jangan sampaikan lagi mau Galbay di Aku Laku, tapi carilah faktanya, apa yang mendorong Anda sehingga Anda tidak bayar di Aku Laku ini. Ya, tidak mampukah atau tidak mau? Ya, kalau tidak mau, apa yang menjadi alasan sehingga Anda tidak mau lagi membayar di sana? Mungkin ucapan DC atau hal lain. Kalau tidak mampu, Anda sudah bekerja mati-matian, sudah berusaha mati-matian, tapi memang faktanya gitu loh. Ya, dan habis itu jangan tanya lagi berapa lama DC akan datang, telat berapa lama DC akan berkunjung. Itu nggak ada jawabannya, justru itu akan berakibat fatal. Anda nanti akan terjebak dengan jasa hapus data, jasa penghentian sebar data, dan jasa untuk melunasi hutang dengan berhutang kembali. Ya, di 12 pinjol legal dengan total 90 juta. Dan habis itu sudah mengganti nomor, ya, merinset HP ke setelan pabrik, sudah diganti semuanya. Tetap juga nomor terbaru Anda itu terlacak dan bisa dicari dan ditemukan oleh mereka. Dan habis itu juga di sini ada sebuah keraguan juga tentang kontak darurat. Itu yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Boleh disimain video ini sampai habis, jangan buru-buru ke kolom komentar, tapi jangan lupa juga selain Anda siapa lagi yang mau mensupport channel ini gitu loh. Bukan Medi Brownie yang hebat, tapi teman-teman yang hadir di sinilah orang-orang hebat semuanya yang selalu mengapresiasi ya, supaya channel ini berkembang. Pastinya solusi utang selalu bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, karena saran dari Anda semuanya itu akhirnya orang-orang yang tidak terjangkau itu akhirnya terjangkau dan menemukan video-video dari Medi Brownie atau solusi hutang MB ya. Oke.
Dan yang mau konsultasi secara langsung dengan saya pun juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau teman-teman juga mau memberikan apresiasi menjadi membership di channel ini juga boleh. Di bawah nama channel itu ada gabung, ada 2 pilihan, terserah Anda mau pilih yang mana ya. Ini ada curhatan dari salah satu subscriber dari YouTube ini juga, dan beliau larinya ke Instagram. Nanti teman-teman juga boleh, Instagram saya ada di pojok bawah, Anda boleh DM saya, tapi jangan lupa untuk di follow dulu karena kita tidak menanggapi akun-akun yang fake dan apalagi tidak memfollow sama sekali ya. Oke. Di sini dia curhat, "Assalamualaikum Bang, saya H dari Balikpapan. Saat ini saya terlilit pinjol 12 aplikasi dengan total nominal pinjaman hampir 90 juta. Wow. Saya sudah menonton YouTube Bang Medi tentang bagaimana menghadapi pinjol. Saya paham dan termotivasi untuk mengikuti saran-saran dari YouTube Bang Medi. Tapi ada yang masih mengganjal dan membuat saya kepikiran, ialah soal kontak darurat. Karena sebagian kondar pinjol yang saya daftarkan asal ketik saja. Apakah nomor tersebut bisa terhubung atau tidak? Yang saya takutkan jika terhubung dan jika pemilik nomor tersebut tidak terima nomor teleponnya dijadikan kondar, orang tersebut melaporkan, apakah saya bisa terseret dan jika itu terjadi apa yang harus saya lakukan? Mohon masukannya dan sarannya Bang Medi." Oke, iya Pak ya. Mungkin soal kondar ya, mungkin ya, kondar ini ya mungkin sebuah kecerobohan juga dan diakibatkan ketidaktahuan dan semuanya serba buru-buru. Tapi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Positifnya, Bapak tidak perlu khawatir karena tidak ada orang sekitar yang dijadikan sebagai kontak darurat. Negatifnya adalah ada sebuah ketakutan bagaimana jika nanti nomor yang kita masukkan itu secara acak ternyata ada nomor yang dimiliki oleh orang lain. Oke. Biasanya kalau nomor itu dimiliki oleh orang lain ya, pasti orang yang tidak kenal dengan Bapak pasti dia menyampaikan itu bukan urusan saya dan saya tidak mengenal yang bersangkutan. Pasti seperti itu. Jawabannya tidak akan pernah berubah. Dan ketika dia menjawab hal seperti itu, pinjol tidak akan menghubungi itu lagi. Ya, dan lagian di sini kan itu kan persyaratan kondar-kondar itu kan sebenarnya kelicikan dari pinjaman online. Mereka sengaja menjebak orang-orang meminta nomor darurat. Padahal nomor itu tujuannya ketika kita telat bayar, nomor darurat ini dijadikan sarana tempat menagih. Ya, padahal yang paling pertama itu kontak darurat itu hanya menghubungi ketika orang itu tidak bisa dihubungi. Kalaupun memang nantinya juga sudah tidak tahu lagi kontak darurat sudah tidak ada, orangnya tidak dihubungi, kan masih ada alamat yang valid. Ya, jadi soal ketakutan Bapak dengan hal-hal seperti itu, saya rasa itu tidak perlu terlalu jauh lah hal-hal seperti itu ya. Jadi ya sudahlah, kalau memang kita tidak mampu ya kita apa boleh buat. Dan lagian kita juga bukan melakukan penipuan lain hal tadi itu. Bapak memasukkan data, contoh nama kita A diganti huruf B, jadi tidak sesuai dengan fisik yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan ya. Habis itu nomor nik kita yang ada angka 7 kita ganti dengan angka 8, mungkin kita edit dengan berbagai macam aplikasi pengedit foto yang selama ini ada di handphone gitu, atau ada di media manapun gitu ya. Kalau itu baru cukup khawatir, tapi di luar dari hal itu tidak perlu ada sebenarnya kekhawatiran yang terlalu lebih ya. Yang jelas hari ini dengan Galbay 12 aplikasi pinjol, walaupun Bapak tidak menjelaskan secara tegas di sini aplikasi apa yang Bapak pinjam, tapi ini sudah cukup memberatkan kalau menurut saya gitu loh. Dan saya berharap jangan sampai hutang yang ini mendekati 90 juta ini malah menjadi 100 juta ya. Jangan sampai kita gali lubang tutup lubang. Jangan sampai kita malah ditekan dan diarahkan untuk meminjam ke pinjol lainnya. Oke, kalau memang tidak mampu, tahan sampai di sini, jangan ditambah-tambah lagi dan jangan cari-cari talangan-talangan dana, misalnya minjam sama tetangga, gali lubang ke aplikasi lain, jangan sampai seperti itu ya.
Oke, habis itu dia cuman ini aja, nomor tersebut bisa terhubung atau tidak. Ya persetan lah soal hal itu Pak, karena itu juga hanya sebatas persyaratan formalitas sebenarnya buat saya ya, karena tujuan pinjol meminta kontak darurat itu kan sama-sama sudah kita pahami aja. Kalau kita telat bayar ya kontak darurat kita jadi sasaran buat menagih. Kalau kita lancar bayar, kontak-kontak kita itu jadi sasaran untuk mempromosikan produk-produk mereka. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Habis itu lagi, sesuai yang saya sampaikan tadi, ini ada yang masih ketakutan dan kecemasan juga. Assalamualaikum Bang, mau tanya, tolong dijawab. Saya kan udah ganti nomor, tapi ada kami kok bisa tahu ya nomor saya yang baru, sementara nomor yang didaftarin di APK juga masih aktif. Oke, mungkin nomor Anda itu terdaftar di nomor yang sama, ya, di dalam handphone yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja Anda mendaftar di aplikasi-aplikasi tempat, kan banyak juga aplikasi-aplikasi dengan memverifikasi pakai nomor handphone atau kata carinya dengan nomor handphone gitu loh, kan ada juga. Atau memang ada salah satu kontak-kontak Anda atau kontak darurat Anda yang memberitahu soal nomor baru Anda. Ya, tapi kalau sayanya curiga kalau memang seperti ini, kalau Anda mempunyai handphone dengan 2 kartu di satu handphone yang sama, itu sama aja bohong. Ya, tapi kalau di luar dari itu ya mungkin saja karena ada orang sekitar Anda yang memberitahu nomor baru Anda, atau memang ada data yang bocor dari penyedia layanan terhubung langsung ke pinjolnya ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir hal itu. Habis itu kemarin udah tenang saya Bang semenjak nonton YouTube Abang. Sekarang down lagi. Emang ada kami nelpon keluar kondar ya Bang? Sebenarnya pertanyaan Anda soal ada kami menelpon keluar kondar atau menyebarkan data, dia ada pertanyaan itu yang saya mampu jawab, ada juga pertanyaan itu yang Anda mampu jawab. Contoh, kalau misalnya pertanyaan Anda apakah mereka menghubungi keluar kondar, saya kan tidak tahu nih siapa aja yang Anda jadikan kondar dan berapa banyak nomor kontak darurat Anda itu. Contohnya Anda menjadikan orang tua, suami misalnya gitu kan, ada 2 orang. Tiba-tiba ada teman sekolah Anda yang mengetahui Anda berhutang di aplikasi itu. Berarti mereka menghubungi di luar dari hal itu. Ya, jadi ada pertanyaan itu yang saya mampu jawab dan ada pertanyaan itu yang teman-temanlah mencari jawabannya. Oke? Kalau dia nelpon keluar kondar, kalau soal sebar data juga seperti itu. Kalau dia misalnya nyebarin data juga seperti itu. Kira-kira ada nggak yang mengetahui hutang-hutang kita ini di luar dari kontak darurat kita? Kalau ada, ya sudah kemungkinan gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya intinya nggak usah terlalu baper-baper deh dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Yang penting kita tetap berpikir optimis aja, kita tetap berpikir positif aja buat kedepannya. Insya Allah semuanya akan berlalu. Yang penting jangan cari-cari penyakit. Cari penyakit itu jangan hanya semata karena menyelamatkan data, supaya tidak ditelepon, supaya tidak diteror, Anda nekat-nekatan memperpanjang ya, yang tidak mengurangi hutang. Mencicil juga tidak mengurangi hutang, sampai melakukan tindakan gila gali lubang tutup lubang. Jangan ya. Ya mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang benar-benar kalut banget atau pusing banget, stres banget. Mudah-mudahan dengan sedikit video atau sesingkat video ini bisa membuka kembali pemikiran Anda, dan insya Allah kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.